Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nasa Fitri. Di sini saya akan melakukan penjelasan materi dengan memenuhi kebutuhan saya, yaitu dengan mata kuliah maternitas. Nah, selamat menyaksikan. Nah, materi yang saya sampaikan ini apa sih? Yaitu infeksi TORCH pada ibu hamil. Nah, apa sih infeksi TORCH itu? Infeksi TORCH yaitu ibu hamil yang terinfeksi dapat menyebabkan kelainan pada bayinya berupa cacat fisik dan mental yang beragam serta keguguran. Infeksi TORCH dapat menyebabkan 5-10% keguguran dan kelainan kognital pada janin. Terus, kognital pada janin dapat menyerang semua jaringan maupun organ tubuh, termasuk sistem saraf, pusat, dan primer, yang mengakibatkan gangguan penglihatan, pendengaran, sistem kardiovaskuler, dan metabolisme tubuh. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dari 100 sampel ibu hamil yang pernah mengalami infeksi, salah satu unsurnya diperoleh infeksi TORCH. Diperoleh 12% ibu pernah melahirkan anak dengan kelainan kognital, 17% pernah mengalami abortus, dan 18% pernah mengalami intrauterine fetal atau death. Bagaimana sih infeksi TORCH ini ditularkan kepada ibu hamil? Infeksi TORCH ini dapat kita tahu adalah infeksi dari kotoran-kotoran binatang, yang dimana misalnya kita mempunyai hewan peliharaan seperti kucing. Nah, ada anak-anak yang bermain, terus dia tidak tahu itu bekas kotoran kucing, memegang, dan dia masuk ke dalam rumah dan memegang seperti alat dapur, dan ibu hamil memegang juga alat dapur, itu bisa terinfeksi dari situ juga. Nah, bisa juga dari kotoran-kotoran hewan atau angin-angin yang maksudnya, karena dari itu kita di rumah itu harus mempunyai tempat khusus binatang dan tempat khusus kita sendiri, karena infeksi pada binatang ini sangat-sangat berbahaya pada ibu hamil, karena infeksi atau virusnya itu sangat-sangat cepat ditularkan kepada janin. Bisa juga tinjak kucing yang tertelan pada hewan ternak, seperti misalnya sapi tidak mengetahui ada tinjaknya kucing, dia memakan atau tertelan. Bisa juga dari sapi itu kita masak, tapi daging sapi itu tidak matang atau tidak matang sempurna dan kita makan, bisa jadi itu kita bisa ditularkan melalui hal tersebut. Nah, mengapa sih infeksi TORCH itu masuk ke janin melalui sirkulasi darah ibu? Nah, jawabannya, plasenta janin belum memiliki sistem kekebalan tubuh, jadi mudah terinfeksi. Perkembangan janin juga bisa terganggu seperti cacat pada janin. Nah, bagaimana sih kita mengetahui ibu itu terinfeksi TORCH? Nah, cara deteksinya bisa dengan laboratorium darah, seperti kita mengecek IgM atau takoplasmanya, terus IgM seperti herpes simplex, terus seperti dilakukan sebelum program hamil, seperti kita harus mengecek dulu pada trimester 1. Nah, efek apa sih yang bisa terjadi pada terinfeksi TORCH ini? Bisa seperti hidrosepalus, kebutaan atau tuli, bayi lahir prematur, keguguran berulang, cerebral palsy, dan lainnya. Apa sih hidrosepalus itu? Hidrosepalus adalah ketika terjadi atau penumpukan cairan di dalam otak. Sedangkan cerebral palsy itu adalah lumpuhnya otak pada bayi atau janin di dalam tubuh ibu. Gejalanya apa saja sih? Gejalanya tuh 70% tidak bisa terdeteksi pada ibu hamil, jarang terdeteksi. Infeksi TORCH ini bisa kita ketahui melalui cek laboratorium atau cek darah. Takoplasma adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Takoplasma gondii. Parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi dan dimakan oleh makanan yang belum matang.
Jika ibu hamil menderita tokoplamosis, parasit tersebut dapat menular ke janin dan menyebabkan janin terlahir dengan masalah kesehatan seperti infeksi mata yang serius, gangguan pendengaran, atau gangguan mental pada janin tersebut. Takoplasma ini disebabkan oleh Takoplasma gondii yang mengkonsumsi daging yang terkontaminasi atau yang tidak masak dengan matang. Nah, selanjutnya buah atau sayur yang tidak dicuci dengan bersih, serta menyentuh tanah yang sudah bercampur dengan feses kucing yang mengandung parasit. Adapun gejala-gejalanya, yang pertama, gejala tergolong ringan yaitu influenza, badan terasa lelah, demam, dan pegal-pegal. Nah, yang kedua yaitu gejala yang ditimbulkan tidak terlalu jelas, seperti bahkan bisa tidak menimbulkan gejala. Takoplasma sulit dideteksi. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi TORCH ini. Nah, agar bisa mendapatkan diagnosa yang tepat dan bisa ditangani oleh dokter dan bisa diberikan obat secara cepat. CMV adalah cytomegalovirus, disebabkan oleh virus cytomegalo. Kedua, ditularkan melalui cairan tubuh penderita seperti air ludah, darah, atau urin. Yang ketiga, gejala yang ditimbulkan infeksi CMV ini ada antara lain demam yang turun naik selama 3 minggu atau lebih. Nah, keempat yaitu penyakit ini juga dapat menyebabkan keguguran, kebutaan, radang hati, radang paru, bahkan kerusakan otak pada janin. Nah, selanjutnya yaitu herpes simplex. Yaitu yang pertama yaitu lesi pada area genital dan sekitarnya seperti bokong, anus, dan paha disebabkan oleh virus herpes. Yang kedua, ibu hamil berisiko menularkannya ke janin saat di dalam kandungan maupun saat persalinan. Yang ketiga, akibat pada janin herpes neonatal yaitu kerusakan permanen pada sistem saraf pusat, keterbelakangan mental, hingga kematian. Gejala herpes yang dapat ditimbul diantaranya demam, nyeri otot, mual, lelah, dan muncul luka atau lentingnya terasa nyeri pada mukosa mulut atau mispi. Yang kelima, luka ini dapat menyebabkan ibu hamil merasa nyeri saat buang air kecil. Nah, untuk menghindari penyakit TORCH ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan loh, antara lain sebagai berikut: masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi, jaga kebersihan hewan peliharaan, hindari kontak dengan hewan-hewan yang kemungkinan dapat berperan sebagai hewan perantara TORCH. Nah, ketika kita mempunyai hewan peliharaan di rumah, sebaiknya kita mempunyai kandang khusus buat hewan tersebut agar tidak infeksi-infeksi hewan itu tidak bisa ditularkan untuk kita. Nah, infeksi TORCH bisa dicegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kebersihan dan hygiene, dengan meningkatkan kebiasaan cuci tangan dengan sabun sampai bersih. Kapan sih infeksi TORCH itu bisa dilakukan? Dokter biasanya menganjurkan kepada ibu-ibu hamil ketika dia sudah melakukan atau merencanakan persalinan. Nah, dokter akan melakukan pengecekan di laboratorium untuk mengeceknya ada atau tidaknya infeksi TORCH pada ibu hamil tersebut. Nah, kesimpulan dari penjelasan materi saya tadi yaitu pada ibu-ibu hamil yang rentan terkena penyakit TORCH atau yang bisa terjadi infeksi, yaitu dari sekarang mulailah menjaga pola hidup yang sehat dari personal hygiene-nya, dan kurang-kurangilah memegang hewan-hewan peliharaan seperti kucing, karena kucing-kucing itu kita tidak tahu dia dari mana dan memakan apa. Nah, terus jika ada keluhan atau apa, segeralah ke rumah sakit dan periksalah janin ibu, karena kita tidak tahu janin dalam kandungan ibu itu apakah ada terjadi komplikasi atau apapun itu. Jadi stoplah melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik atau pola hidup yang tidak. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya Lanza Sapitri mengucapkan terima kasih telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi tentang infeksi TORCH ini. Sampai ketemu di lain hari. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.